Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teja dengan NIM C0ENL22013 akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Oke, yang pertama, latar belakang. Setiap organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisiensi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan tercapainya sebuah tujuan, manajemen organisasi dapat mengukur bagaimana kinerja selama proses sehingga tujuan itu dapat tercapai dan dapat menilai apakah manajemen itu sudah bekerja dengan baik. Dalam hal ini, tujuan dari akuntansi sektor publik tidak untuk mencari keuntungan melainkan pelayanan terhadap masyarakat. Rumusan masalahnya yang pertama adalah kita harus menjabarkan pengertian dan fungsi, dan yang kedua tipe PMSP, struktur PMSP, dan proses PMSP. Pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sektor publik sistem pengendalian manajemen adalah merupakan suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Fungsi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Fungsi pengendalian manajemen sektor publik meliputi yang pertama itu perencanaan, kedua koordinasi, ketiga komunikasi, yang keempat informasi, yang kelima pengambilan keputusan, yang keenam memotivasi orang-orang dalam organisasi, yang ketujuh pengendalian dan penilaian kerja. Untuk tipe pengendalian manajemen, ini yang pertama pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategik dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran dapat digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga, ini pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan sistem organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat bertanggung jawab Responsibility Center. Pusat bertanggung jawab adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Oke. Lanjut, proses pengendalian manajemen sektor publik. Ini beberapa proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri. Yang pertama itu perumusan, dua strategik, tiga perencanaan strategik, yang keempat penganggaran, dan penilaian evaluasi kinerja. Seluruh informasi dapat dilakukan dengan komunikasi langsung, yaitu pertemuan informal, diskusi, dan lain-lain. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan manajemen sumber daya manusia dan lingkungan yang mendukung. Itu saja kesimpulannya.